Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, pada kesempatan malam kali ini ya, sini saya akan melanjutkan untuk menangani Scoopy dengan ban donat ya, tahun 2018. Dan di sini saya akan menanganinya dengan masalah starter tangan atau elektrik starternya itu tidak bisa. Terkadang bisa, tapi seringnya itu tidak bisa, hanya terdengar suara bunyi cetek-cetik saja ya. Oke, kondisi saat malam ini masih hujan guys. Hujannya ya disadu-sadukan lah. Kalau ada kopinya, ini sayangnya tidak ngopi masnya ini. Tak kasih tawaran untuk ngopi, bilangnya tidak ngopi karena sudah ngopi kan, begitu ya. Oke, kita lanjut saja ke poinnya. Ini mohon maaf sangat berantakan, ini jangan ditiru ya. Untuk penempatan kunci-kunci diusahakan ya ditaruh dengan yang baik. Oke, kita lanjutnya ke poin ya. Ini sudah saya brodoli semua. Ini untuk mempercepat pembuatan video. Di samping itu karena sudah saya bongkar sebelumnya dan belum selesai, namun di kesempatan kali ini saya selesaikan ya, sekalian membuat konten karena lama sudah tidak upload ya guys, karena kesibukan dan waktu yang tidak bisa untuk membuat konten. Oke, di sini kronologinya seperti ini. Ketika motor sudah jalan, ketika awal buat starter atau motor pertama kali hidup itu susah. Kalau di pagi hari itu katanya susah, double starter itu tidak bisa, tetapi kalau sudah buat jalan itu bisa. Kronologinya yang dijelaskan ke saya itu seperti itu. Terus yang sudah dilakukan itu pergantian aki, katanya sudah diganti aki yang baru, namun masih terkadang double starternya itu susah ya, atau starter tangannya atau elektrik starternya itu susah. Oke, kita coba langsung saja untuk dikontak ya. Oke, ini kadang bisa kadang tidak guys. Nah, di sini terdengar suaranya cetik-cetik saja ya, terdengar ya. Terdengar suaranya cetik-cetik. Ketika terjadi suatu hal yang seperti ini, langkah utama itu pengecekan aki atau baterai ya, berapa voltasenya. Oke mas, coba dicek mas. Sana mas, jenengan mas, sana mas. Oke, berapa voltase akinya. Kita pakai selektornya 20 ya. Di sini plusnya dan di sini min. Oke, di sini terlihat angka. Ayo mas, terlihat angka 12,37 ya. Kita kontak off kan, coba lagi mas. (12,54) ya, seperti itu. Namun ya, itu memang seharusnya aki yang baik itu di angka 12 lebih ya, itu minimal itu di angka 12,4, itu minimal ya, itu minimal ketika tanpa beban. Namun di sini kan posisinya di angka 12,57, berarti dianggap normal dan lebih meyakinkan lagi karena ini aki baru. Seperti itu ya. Ketika aki itu melemah, itu biasanya itu aki ketika di kontak on dia akan shotnya terlalu banyak, mungkin di angka 11, itu bisa dinyatakan akinya yang bermasalah atau yang menjadi penyebabnya double starter atau elektrik starternya tidak bisa itu di aki. Namun kita ulang kembali lagi ya, kita starter. Nah, coba mas sambil dipejet mas. Oke, stop dulu. Saya coba putar ya.
Nah, saya putar. Coba Mas, lagi Mas. Nah, di sini ketika susah di starter, namun untuk magnetnya kita geser kanan dikit ya, dia itu baru bisa. Coba matikan dulu Mas. Ah, dimatikan. Coba starter lagi. Nah, ketika sudah bisa, itu starternya akan mudah lagi. Seperti itu. Berarti kalau saya lebih cepatnya untuk menganalisa ya. Untuk menganalisanya seperti itu. Kenapa kalau magnet itu digeser, setelah itu mudah untuk di starter, otomatis yang bermasalah ada di sensor. Itu cara cepat saya seperti itu. Kan tetapi tidak bisa dinyatakan yang bermasalah matikan dulu. Yang bermasalah semuanya itu ada di sensor. Bisa saja di relay starternya sini yang bermasalah atau relay bendingnya. Karena ini juga berhubungan. Namun ketika di sini relay itu sudah terdengar bunyi cetik-cetik, saya rasa dan saya anggap itu saya nyatakan normal. Dan yang bermasalah ya kembali lagi karena apa? Ini jalur di sini, jalur bending starter ini, ketika switch atau tombol starter ditekan atau terhubung karena tertekan atau dipencet ya, dia otomatis terhubung dan dilanjut dia akan mengirim sebuah perintah. Perintahnya di mana? Atau memberi laporan ke ECU di sini, ECU-nya ya. Memberi ECU bahwa double starter atau elektrik starternya itu harus dinyalakan, dan yang memerintah untuk menyalakan itu adanya di sini semua. Posisinya ada di sini semua ya. Ini ECU-nya, dan dia itu memerintahkan atau memberi sinyal. Yang memberi sinyal hanya sini ya. Cuman dia di sini hubungannya langsung ke CKP atau sensor CKP, crankshaft position ya. CKP, crankshaft position. Nah, di sini ada kabel berjumlah berapa? 6. Di sini ada kabel sensor pengapian dan sensor double starter ya atau electric starter di sini. Oke. Dan yang saya pahami, mohon bisa dikoreksi ya, jalur atau warna kabel yang menjalur di starter elektrik itu berwarna sini Mas. Aduh, maaf. Oke. Di sini warnanya di sini Mas. Putih laras hitam. Di sini bisa dicoba dicek ya satu persatu ya. Karena di sini ketika ini ada pembagiannya untuk kabel yang 3 di sini. Pokoknya di putih laras hitam, putih laras biru sama putih laras merah. Ini berhubungannya dengan elektrik starter. Selebihnya sebelahnya ini kan berjumlah 6 ya. Selebihnya itu dia itu berfungsi sebagai pengapian atau sensor pulser ya, untuk di motor sebelumnya, motor-motor yang tidak memakai sistem ACG starter. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Terus kembali lagi kita coba melihat apa ya, melihat story atau suatu kerusakan yang mungkin tersimpan atau terbaca di ECU. Kita coba colokkan DLC pada DLC konektor ya, sini ya Mas ya. Nah, colokkan, kunci kotak kita on kan. Di sini akan muncul kedipan. Saya matikan lagi. Kita hitung bersama-sama ya, kita nyalakan. 1 2 3 4 5 1 2. Berarti satu kedipan lama atau bisa diberikan satu kedipan panjang itu 5 kali, berarti satu kedipannya 10, berjumlah 5 dikalikan 5 berarti 50, ditambah 2 kedipan cepat itu 2, berarti 52 menandakan bahwa yang bermasalah itu ada di CKP atau sensor
Karena saya posisi coba matikan mas. Walaupun mau dihapus seperti apa, nanti akan kumat lagi, nanti akan kambuh lagi. Cabut mas. Nah, karena di sini dimana sensor untuk sedikit untuk mengingat ya, bisa dikoreksi kembali lagi. Saya coba jelaskan sedikit saja. Oke, saya coba untuk melepas. Oke, di sini saya sudah bisa melepas ya. Untuk yang hijau ini, dia itu kabel negatif, selebihnya itu positif. Aslinya itu posisinya ya, ketika kabel yang ada di sini bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif, tapi negatif dari ecu semua. Dia itu berhubungannya ke ecu semua. Ketika kabel dari salah satu di antara 6 ini tersentuh dengan ground atau blok yang ada di sini, otomatis akan terjadi konsleting. Konsletingnya di mana nanti akan muncul histori pada DLC konektor sini. Seperti itu ya. Makanya ya kurang lebihnya seperti itu. Untuk kembali lagi di elektrik starternya yang berhubungannya itu di kabel putih leres hitam, kabel putih leres biru. Ini agak tidak jelas ya karena malam. Ya intinya seperti itulah. Dan bisa dikatakan tidak saja yang bermasalah itu ada di CKP, bisa saja ada di soket-soket yang mungkin kurang kencang, dan sehingga bisa menjadikan atau menimbulkan konsleting. Itu bisa saja ya. Namun untuk mempercepat tadi kan untuk melihat di histori DLC dengan menancapkan DLC konektor seperti itu. Untuk mengecek CKP yang bermasalah itu memang agak susah dan bisa dikatakan memerlukan alat khusus. Kalau ini kan tidak mati, dia itu melemah. Kalau saya anggap itu melemah. Kalau untuk mengeceknya ya, untuk mengeceknya ketika CKP itu mati itu sangat mudah dengan lampu LED ya, dengan lampu LED. Tapi kalau untuk mengecek CKP yang bisa dikatakan lemah, itu memang harus menggunakan alat khusus. Karena apa? Di sini voltasenya ketika motor nyala atau ketika kontak di on kan, voltase yang keluar dari ecu itu hanya 8 volt seperti itu, dan dia akan berubah-ubah voltasenya. Yang memberikan sinyal dari ecu terkadang bisa menjadi ya kurang lebihnya di angka 8 volt. Cuman untuk mengecek kelemahannya itu memang harus kita terus dan menurunkan voltasenya, sehingga untuk menandakan seperti itu lampu LED itu akan redup atau bisa dikatakan mati. Itu baru bisa dinyatakan pengecekan yang lebih sempurna atau lebih meyakinkan seperti itu. Kita coba saja untuk menggunakan lampu LED ya. Kita coba di sini. Oke, kita hanya membutuhkan jarum pentul ya, atau jarum kerudung yang sering digunakan sama wanita. Dimasukkan tuh mas, ditusuk mas. Nah, masukkan dalam sampai mentok. Cek mas, coba ini mas. Oke, dimasukkan saja. Oke, di sini sekiranya mentok ya. Oke, setelah itu di sini saya menggunakan lampu LED ya. Yang ini ditempelkan di sini ya. Oke, saya coba ngatur tripodnya dulu. Oke, gimir. Ini dihubungkan yang plus di kabel ya, di jarum pentul tadi ya.
Terus yang main kita tancapkan di ground. Kontak saya nyalakan, flash coba matikan ya. Nah, di sini nyala ya. Oke, sebentar mas, lepas mas. Oke, dilanjut. Ini saya geser ya. Dia cara kerjanya seperti itu. Ini magnet saya geser. Oke, saya geser, lampu mati, geser lagi, nyala, undurkan, mati, kita geser lagi, nyala, seperti itu ya. Oke, kita coba ini biar menempel dulu, kita coba cari posisi yang sekiranya elektristatornya tidak mau nyala. Nah, di sini saya tekan tidak nyala, dan di sini terdengar suara cetek-cetek ya. Dan lampu LED tidak mau nyala juga. Kita goyang dikit saja, tidak mau nyala ya. Oh, dia tidak mau nyala guys. Berarti ya mungkin cara saya adanya alatnya seperti ini, ya udah cara saya untuk mengetesnya seperti ini. Nah, dia tidak akan mau ya, tidak akan mau nyala. Ini saya tekan, terdengar suara cetik-cetik, dia tidak akan nyala lampu LED-nya. Untuk geser nyala. Nah, kita coba. Nah, dia baru mau nyala. Oke, saya matikan. Langsung saja kita coba mengganti dengan CKP yang baru ya. Oke, di sini saya sudah ada stok CKP ya. CKP baru. Oke, sebelum itu ini harganya ya agak mahal sih guys, menurut saya ya, karena kondisi perekonomian di sini. Karena harganya 220, lumayan lah. Oke, kita coba bongkar magnetnya ya, kita bongkar dulu. Oke, saya menggunakan alat manual karena saya rasa sudah malam ya, takut mengganggu yang sudah beristirahat. Aslinya ada itu pakai impact lebih cepat, cuman ini sudah malam guys. Nah, oke, ya alhamdulillah di sini sangat mudah ya, karena terkadang untuk melepas magnet itu memang terkadang susah. Oke, saya agak jauhkan dikit. Pak, dipegang mas, nah biar enak. Ini ditaruh sini saja. Oke, kita lepas kunci L nya ya.
Sudah mas, tak melepas soketnya. Oke. Ya. Sini. Benar ini. Oke. Kah masih ada kabel-kabel? Nggak ada kayaknya. Ya. Sangat mudah untuk mengganti atau melepas sensor CKP ya. Oke. Aslinya jangan terburu-buru untuk mau mengganti ya. Kalau misal mau dicek kabel-kabelnya terlebih dahulu, mungkin ada yang terkelupas di sini. Itu bisa dilakukan ya. Kita coba sobek saja guys. Mungkin ada yang mau putus atau mungkin enggak ya, berarti ya ada masalahnya di hole-nya. Karena terkadang connect, kadang tidak, itu masalahnya di sini guys. Ya, masalahnya di sini. Di sini sensor semua. Sensor CKP untuk pengapian dan sama untuk starter elektriknya ya. Oke, mempersingkat waktu kita langsung ganti saja dengan CKP yang baru sini ya. Posisinya tadi di mana ya? Kok saya lupa. Ayo, di mana ini? Nah, ini posisinya itu beda ya, karena di sini agak rapat dan di sini longgar. Jadi ya kemungkinan kecil salah untuk memasang itu sangat kecil banget ya. Dan di sini ada yang namanya apa ini? Nut ya. Apa namanya mas? Nggak tahu mas. Nggak tahu, waduh. Kok nggak tahu loh. Pripun toh mas, mas. Yang penting sudah rapat atau mepet. Itu ya dinyatakan oke gitu saja ya. Oke. Sini. Lanjut ke sini. Mana berdisi mas? Nah, sini. Oke. Dompet mana ya? Peran. Oke, saya atur dulu untuk kabelnya ya. Kabelnya di sini agak terlalu bundet. Bundet biasanya apa ya mas ya? Bulet ya, agak bulet. Ya seperti itulah bahasanya jenengan yang bisa dipahami. Oke. Ya, saya atur seperti ini dulu ya. Nah, begini. Jangan asal ya mas ya, untuk
keamanan. Ya. Oke, kita langsung pasang. Ya. Kok gini? Iki. Di mana akan ku cari? Oke. Oke guys, kalau dirasa sudah benar-benar kencang ya, kita dilanjut memasang magnetnya ya. Oke. Sip. Kita kembali menggunakan alat manual lagi ya, karena tidak mungkin untuk menggunakan impact guys. Ini ada impact sih, cuman kembali lagi karena sudah malam, takut mengganggu yang sudah beristirahat. Oke, masukkan lagi. Agak minggir dulu mas, mundur mas. Oke. Masuk mas. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, karena kita mainnya feeling ya. Oke, setelah itu kita tancapkan soketnya hingga bunyi suara klik seperti itu ya. Nah, aman. Pokoknya dibersihkan dahulu soket-soketnya ketika ada kotoran yang menempel ya, karena bisa menghambat. Oke, sip. Setelah itu sini mas. Oke, sampai yang praktek. Kita colokkan dulu DLC-nya. Kita untuk menghapus history. DLC konektor. Was kebalik, ayo grogi.
Oke, kunci kontak on kan Mas. Dan di sini masih tersimpan histori suatu kerusakan dengan kode mil 52 yaitu CKP ya, current safe positionnya. Oke, matikan dulu, kontak nyalakan lagi. Oke, ketika sudah berkedip sini kita langsung lepas, pasang lagi dengan cepat ya. Kita coba lihat di sini, ketika sudah berkedip dengan cepat ya, itu dinyatakan histori sudah terhapus. Matikan Mas. Kita sekalian sama di setel mode ya, tarik gas penuh, tarik gas penuh. Oke, kontak on kan ya, nunggu berkedip dulu, lepas gasnya full. Oke, ini sudah terlepas. Nah, ketika kedipan 1 seperti ini berarti berhasil untuk setel modenya ya, setel mode 1. Kita kontak matikan, cabut DLC. Ayo, lupa sini Mas, ini ada cantolnya. Ya ini loh. Oke, kontak di on kan Mas. Coba starter. Ini sangat mudah ya. Saya matikan lagi. Nah, dia sudah mau dengan cepat ya. Karena tadi ketika di starter atau di nyalakan ya starternya, dia hanya terdengar bunyi cedit-cedit saja guys, tidak bisa langsung merespon. Nah, ini saya hanya saja untuk membuktikan bahwa apa yang namanya starternya itu sudah normal. Ketika terdengar suara seperti ini ya, ciri khasnya. Nah, itu magnetnya sudah mau berputar guys, walaupun ditekan dengan dikit-dikit ya, tidak seperti tadi. Matikan saja, kontak lagi. Nah, dia mau nyala guys. Intinya seperti itu ya. Ya, mungkin tutorial malam kali ini atau penyelesaian masalah motornya malam ini sudah terselesaikan, bahwa yang bermasalah itu ada di sensor CKP. Sensornya tadi mana Mas? Saya lupa. Oh, ini ya, aduh, ini Mas. Ini sudah terselesaikan, yang bermasalah hanya di sensor ini. Oke, karena semuanya berhubungan dengan elektronik semua ya. Ini kalau untuk mengakalinya mungkin bisa kalau dipelajari ya. Karena di luarnya sini hanya sebuah lapisan, dalamnya sudah pasti ada elektromagnetiknya. Dan itu sudah dinyatakan pasti karena yang namanya elektro. Seperti itu guys. Ini masnya guys, ini yang memberi saya selalu semangat untuk mengerjakan konten khususnya ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dan mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang mungkin susah untuk dipahami dari segi bahasanya atau cara yang saya lakukan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesarnya pokoknya ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke.